Direktur dari Bursa Efek Indonesia atau BEI yaitu Pak Iman Rahman ini resmi mengundurkan diri pada tanggal 30 Januari tahun 2026. Hari ini, lantai Bursa Jakarta berdarah. Sirine trading halt berbunyi kencang setelah IHSG ambruk lebih dari 8% di tengah sesi. Bang, bahas investor yang pada kabur dari Indonesia. IHSG hancur, bahkan pasar saham dibekukan. Pemirsa, investasi digital yang masuk ke Malaysia berhasil mendorong ekonomi negara tersebut. Yang terbaru ada perusahaan Oracle yang berencana investasi sebesar 6,5 miliar dolar. Apakah pemerintah Malaysia menggunakan propaganda pencitraan positif untuk meningkatkan kepercayaan pasar dan investor asing? Sekarang ni tengah kecoh, ringgit Malaysia terus mengukuh. Januari 2025, 1 USD bersama dengan RM4.44. Sekarang ni, Januari 2026, 1 USD bersama dengan RM3.96. Kukuri tidak percaya para sahabat bahwasanya dekat Malaysia itu diserbu investor asing, sedangkan dekat Indonesia pasaran saham dan juga uangnya sangat melemah. Apakah Kukuri menanyakan kepada AI, Malaysia itu banyak pencitraan menggunakan propaganda katanya para sahabat. Kita cek fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang harga saham yang ada dekat Indonesia sedang anjlok para sahabat. Saham IHSG para sahabat yang menjadi saham utama dekat Indonesia ini sudah berdarah katanya para sahabat, karena sangat-sangat anjlok, sangat-sangat down. Bukan setakat bukan setakat mata uang kita yang melemah macam itu. Kenapa? Kalau memang ada tegangan global yang tidak menentu, tetapi di Malaysia malah melawan dengan US dollar para sahabat. Mata uang Malaysia ini malah bersaing dengan US dollar macam itu. Sedangkan Indonesia bukan setakat mata uang sahaja yang semakin melemah, dan juga harga saham makin anjlok. Pantas saja Malaysia diserbu oleh investor asing untuk melabur di Malaysia, takut di Indonesia. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Hari ini, lantai Bursa Jakarta berdarah. Sirine trading halt berbunyi kencang setelah IHSG ambruk lebih dari 8% di tengah sesi. Ini adalah Black Wednesday buat investor Indonesia. Pasar panik. Hampir 800 saham merah, cuma 28 yang hijau. Nilai transaksi tembus 31 triliun rupiah. Merah semua, tapi cuy. isinya orang jualan semua. Apa penyebabnya? Ternyata penyebabnya bukan resesi, tapi karena kita dapat kartu merah dari MSCI, penyedia indeks saham global. Mereka kecewa berat sama transparansi data saham di Indonesia. Investor asing bingung. Data free float atau saham publik kita dinilai nggak akurat. Mereka takut ada manipulasi harga karena nggak jelas mana saham retail, mana saham yang dikendalikan bandar atau nomini. Akibatnya fatal. MSCI membekukan status Indonesia. Nggak ada saham baru yang boleh masuk indeks, dan ancaman paling ngeri, Indonesia bisa diturunkan kelasnya dari emerging market jadi frontier market. Otoritas BEI dan OJK langsung janji bakal berbenah dan kasih data yang lebih transparan. Tapi ada komentar pedas langsung dari Menteri Keuangan, Pak Purbaya Yudi Sadewa. Beliau bilang IHSG hancur karena kita dianggap gak transparan, jadi harga gampang dimainin. Oh, takut dikorupsi. Kata Menko, banyak penggoreng saham bebas berkeliaran. Untungnya banyak, sementara investor kecil dirugikan. Ini validasi valid dari negara kalau bandar emang masih merajalela. Pak Purbaya Yudi Sadewa juga bilang, gak usah takut, nanti rebound. Logikanya Pak Purbaya simpel, ekonomi kita masih tumbuh 5%, fundamental perusahaan bagus. Jatuhnya IHSG ini cuma karena sentimen panic selling, bukan karena ekonomi negara bangkrut. Jadi menurut beliau, ini justru diskon besar-besaran. Pak Menko kasih deadline, masalah MSCI ini harus kelar sebelum Mei 2026. Dan kalau sampai akhir Maret IHSG nggak membaik, beliau janji bakal datengin BEI langsung sebagai ketua KSSK.
Intinya, fundamental ekonomi kita aman. Crash ini cuma sementara. Tapi PR transparansi dan bersih-bersih bandar emang harus dikerjain. Kalian tim panik atau tim serok bawah nih? Bang, bahas investor yang pada kabur dari Indonesia. IHSG hancur, bahkan pasar saham dibekukan. Menarik nih. Pertama, kita harus tahu dulu, IHSG ini apa? Apakah IHSG singkatan dari Snapgram? Bukan nih. IHSG itu singkatan dari Indeks Harga Saham Gabungan. Nah, tiba-tiba harganya terjun bebas dan merah semua kayak begini. Saking parahnya, pasarnya sampai dibekukan. Kenapa nih bisa begini? Sering cek kumparan Tirto dan CNBC. Ternyata, IHSG ini ibaratnya kayak termometer yang ngukur kesehatan ekonomi kita. Kalau harganya tinggi, warnanya hijau, berarti sehat. Itu tandanya banyak investor luar yang mau investasi di negara kita. Kalau jeblok begini, berarti investor pada kabur, pada berlomba-lomba buat jual saham-saham ini. Makanya harganya makin murah. Ibaratnya gitu. Yang menarik, IHSG ini anjlok di tengah kenaikan bursa saham Asia. Jadi yang lain pada hijau, harganya naik, kita doang yang merah begini. Tapi kenapa sih investor pada kabur? Netizen komen. Artinya apa? Artinya duit investor asing pada dipindah dari Indonesia ke bursa lain. Karena apa? Karena Indonesia udah beneran gelap. Gelap karena apa? Lo jawab sendiri dah, pegel jelasinnya. Market nggak bisa bohong, angka nggak bisa dimanipulasi. Investor mana yang minat taruh uang di negara gelap gini? Kalau kamu lupa Indonesia gelap karena apa, kamu tinggal lihat gambar ini. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat. Iya Pak, upaya kami ini kan masih shock. Iya. Besok akan flat. Besoknya lagi, besok hari minggu depan lah, Anda lihat minggu depan akan balik. Karena infonya minggu depan betul-betul kita perbaiki dengan serius. Saya sebetulnya nggak peduli indeks. Kalau ininya bagus, karena otomatis naik. Cuma ini karena berita negatif tadi kan, kita tidak dianggap transparan, floatingnya nggak cukup besar sehingga bisa dipermainkan harganya seperti itu. Banyak penggoreng-penggoreng di pasar saham yang bebas berkeliaran, untungnya banyak, sementara yang investor kecil mungkin sebagian dirugikan oleh BI disikat aja BI. Apa? BI Anda yang sikat lah. Siapa lah? Oh itu kan saya udah minta ke OJK untuk mengkoordinasi dengan BI, dia akan mempercepat itu. Sekarang bulan apa? Januari. Ya ada kalau Maret sampai akhir Maret nggak jalan, saya akan ke sana sebagai ketua KSSK. Tapi kan kita biarkan mereka kerja dulu sesuai dengan kita masing-masing. Ketika orang panik karena IHSG turun, aku lebih tertarik bahas currency rupiah yang semakin gak ada harganya. Sekarang 1 euro udah 20.000 rupiah, padahal dulunya cuma 16.000. 1 SGD udah di 13.300, padahal dulu paling mahal 11.000 sampai 12.000. Dan ringgit Malaysia udah nyentuh 4.300, padahal dulunya cuma sekitar 3.300. Sebelum ada yang komen, oh ini karena ekonomi global yang lagi chaos. Coba kita lihat ke negara tetangga yang dekat-dekat sama Indonesia. Thailand baht masih bersaing, Singapura dolar masih stabil, kan Malaysia ringgit makin menguat. Apakah semata-mata cuma karena ekonomi global? Sebenarnya kalau mau jujur, aku selalu ngobrol sama teman-teman diaspora yang ada di Singapura, ada di Europe. Kita kalau misalnya balik ke Indonesia pasti senang karena uangnya jadi semakin banyak. Tapi apakah itu menurunkan empati kita dengan keluarga dan kerabat yang masih ada di Indonesia? Karena dampaknya dengan nilai rupiah yang semakin melemah, kita itu masih bergantung sama banyak barang-barang impor, yang mana nantinya barang-barang di Indonesia itu jadi semakin mahal karena nilai rupiah kita yang semakin menurun. Kalau dulu 1 juta rupiah bisa belanja banyak, sekarang 1 juta rupiah kita cuma bisa belanja gak terlalu banyak atau bahkan sedikit. Wah gila kacau, tiba-tiba Direktur BEI mengundurkan diri nih. Direktur dari Bursa Efek Indonesia Mengundurkan BEI, diri? yaitu Pak Iman Rahman, ini resmi mengundurkan diri pada tanggal 30 Januari tahun 2026. Nah, Pak Iman Rahman mengatakan kalau ini merupakan bentuk tanggung jawab dari Pak Iman Rahman sebagai bentuk dari hancurnya IHSG dalam waktu 2 hari terakhir. Nah, Pak Iman Rahman berharap dengan keputusan mundurnya dari Pak Iman ini dapat memberikan katalis positif untuk Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk sosok pengganti beliau ini masih belum ditentukan ya, jadi masih menunggu keputusan selanjutnya. Ya mau bagaimanapun, Pak Iman telah berhasil membuat IHSG all time high pada tahun 2025 dan itu merupakan sebenarnya suatu prestasi yang sebenarnya patut kita ancungi jempol. Nah, tapi menurut kamu gimana dengan Pak Iman Rahman ini mengundurkan diri dan kira-kira siapa pengganti dari Pak Iman Rahman ya? Apakah kondisi dari IHSG dapat membaik dengan keputusan ini? Bagaimana menurut kalian? Kalian tahu nggak, Malaysia mencatat 47% lonjakan investasi asing tahun ini. Kenapa? Karena perusahaan global lagi Di tahun 2025 akhir. luar China dan ASEAN jadi jawabannya.
Tiba-tiba Malaysia jadi sweet spot, stabil, lebih murah dari Singapura dan Malaysia sudah jadi pusat pilihannya. semiconductor. Hasilnya, dalam 9 bulan, Singapura, Amerika Serikat, China masukin 150 miliar ringgit bukan buat mall, tapi Banyak, buat weh. factory, data center, EV parts, medical tech. Penang, Johor, Kedah sekarang naik jadi tech hub. Lebih banyak kerja skill, gaji lebih tinggi. Ini orang Indonesia ya Supply chain juga ikut tumbuh. yang menerangkan. Tapi ini nggak otomatis buat semua orang. Kalau kita kurang engineer di Malaysia, teknisi, desainer, perusahaan akan ambil expat. Jadi Malaysia sedang di titik billion dollar turnover. Jadi pertanyaannya, investor Indonesia siap ambil peluang ini tidak? Sekarang ni tengah kecoh, ringgit Malaysia terus mengukuh. Januari 2025, 1 USD bersamaan dengan RM4.44. Sekarang ni, Januari 2026, 1 USD bersamaan dengan RM3.96. So what does that mean to you and to me? So ada 3 benda. Yang pertama, barang import jadi lebih murah. So bagi mereka, especially kalau business owner kat luar sana mengimport barang-barang daripada luar negara, keuntungan atau profit margin anda akan jadi lebih tebal. Yang kedua, nak pergi travel overseas pun akan jadi lebih murah. So tahun ni memang tahun yang terbaiklah untuk anda pergi ke luar negara sebab currency kita sekarang ni sedang menguat. Yang ketiga, nak membeli saham-saham luar negara pun jadi lebih murah. So for example, anda nak beli saham Apple, Nvidia, Google and so on, kos untuk dapatkan saham-saham ini murah. So it's the best time untuk anda acquire saham-saham global. Persoalannya, anda tahu tak macam mana nak melabur? Berminat nak melabur? Komen invest, saya kongsikan caranya. Pemirsa, investasi digital yang masuk ke Malaysia berhasil mendorong ekonomi Media Indonesia. Yang terbaru ada perusahaan Oracle yang berencana investasi sebesar 6,5 miliar dolar atau sekitar 99,31 triliun rupiah untuk mendirikan fasilitas layanan cloud pertama di Malaysia. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Oracle, menjadi investasi tunggal terbesar di Malaysia. Oracle menyatakan layanan cloud di Malaysia ini akan membantu organisasi memodernisasi aplikasi, memindahkan beban kerja ke cloud, berinovasi dengan data, analisis dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sebelumnya, Microsoft, Nvidia, Google dan ByteDance juga telah mengumumkan investasi digital senilai miliaran dolar Amerika Serikat ke Malaysia sejak tahun lalu. Adapun dengan adanya sejumlah investasi digital di Malaysia, membantu kondisi ekonomi negara ini tumbuh lebih kencang. Dalam 2 kuartal terakhir, ekonomi Malaysia tumbuh melebihi proyeksi analis. Di kuartal 2 tahun 2024, PDB Malaysia naik 2,9% melampaui proyeksi analis. Dan ringgit Malaysia juga menjadi mata uang berkinerja terbaik di Asia. Dengan terbitnya DIPN ini, pelabur asing kita akan berasa lebih confident, berkeyakinan dan melihat bahawa negara Malaysia mempunyai satu hala tuju yang jelas. Kita bersikap serius dalam memastikan ekosistem yang digariskan di dalam DIPN itu berjalan seperti yang dirancang. Dan saya yakin dengan pendekatan yang konsisten dan berani, Malaysia mampu memberikan lonjakan dari segi ekonomi. Aspirasi negara adalah untuk memastikan pada tahun 2030 akan berlaku pertumbuhan 5% daripada pengeluaran daripada sektor pertahanan ni. Investasi di Malaysia bukan tentang paling cuan, tetapi tentang paling masuk akal. Bagi investor Indonesia, Malaysia menawarkan kedekatan, stabilitas, kepastian hukum, akses yang mudah, resiko yang terukur. Jika Indonesia adalah tempat membangun kekayaan, maka Malaysia adalah tempat menjaga, menyeimbangkan, dan mengembangkan kekayaan tersebut secara regional. Itulah mengapa bagi banyak investor Indonesia, Malaysia bukan sekedar alternatif, tapi langkah strategis berikutnya. Apakah GLC Malaysia dilibatkan untuk menolong atau memperbaiki bursa saham Malaysia yang jatuh dengan membeli saham-saham yang ada?
Keterlibatan GLC dalam upaya menstabilkan bursa saham Hah? memang menjadi Kokori pertimbangan dan strategi yang nanya ke digunakan. AI. Hal ini bisa terjadi untuk meningkatkan kepercayaan pasar dan mencegah penurunan yang lebih parah. Namun, sifat dari tindakan ini dan seberapa besar bagus ya dampaknya jawabannya. seringkali tidak Akurat. transparan dalam laporan resmi. Apakah ada aspek tertentu yang ingin Anda pelajari lebih lanjut? Apakah pemerintah Malaysia menggunakan propaganda pencitraan positif untuk meningkatkan kepercayaan pasar dan investor asing? Pemerintah Malaysia, seperti banyak negara lainnya, seringkali berupaya untuk membangun pencitraan positif dan meningkatkan kepercayaan pasar melalui berbagai komunikasi dan kebijakan. Hal ini dapat berupa pengumuman paket stimulus, reformasi ekonomi, atau pertemuan dengan investor asing. Tujuannya adalah untuk menarik investasi dan menjaga. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Video yang sudah kita simak memang tidak dinafikan bahwasanya bukan setakat mata uang rupiah yang semakin melemah para sahabat, melainkan juga harga pasaran saham yang merupakan IHSG, yang merupakan pasaran saham di Indonesia yang merupakan dikelola pemerintah para sahabat. Ini juga menjunam, sangat turun, sangat rendah para sahabat. Katanya Kokori, kenapa Malaysia ini sampai banyak orang yang sangat meyakini Malaysia ini bahwasanya sangat aman untuk melabur dekat Malaysia. Apakah Malaysia ini banyak menggunakan pencitraan agar orang itu bisa meyakinkan investor-investor asing? Tidak, Kokori, pencitraan itu tidak perlu, tetapi kenyataan fakta di lapangan itu yang sangat penting. Bahwasanya juga orang Indonesia yang tadi itu yang bercakap tentang investasi pelaburan saham dekat Malaysia lebih dipercayai, lebih polisi, macam itu, polisi keamanan dekat Malaysia itu sangat aman banget. Itu cara mengembangkan bisnis dan juga membuat kekayaan saham, yaitu kalian berbisnis, membeli saham dekat Malaysia. Itu kata kakak tadi itu para sahabat. Betul, tidak dinafikan bahwasanya dekat Indonesia, bahwasanya IHSG yang turun ini para sahabat karena datanya yang tidak transparan, karena takut menguntungkan sebelah pihak yang yang berbisnis besar dan yang berbisnis kecil yang membeli saham kecil-kecilan itu akan menjadi menjadi korban nanti, macam kerugian macam itu. Sedangkan yang berbisnis besar itu yang menguntungkan macam itu para sahabat. Katanya sekarang ini akan diperbaiki, akan diberikan data yang transparan para sahabat. Jadi takut karena di Indonesia yang terkenalnya korupsi para sahabat. Jadi takutlah kalau tidak transparan. Makanya sekarang ini harus mengajukan ke yang transparan lah macam itu. Jangan tidak transparan, ditutup-tutupi macam itu dokumennya macam itu para sahabat. Sedangkan ringgit Malaysia sekarang semakin kukuh. Ke Indonesia sahaja para sahabat, satu ringgitnya sudah mencecah 4.270 sen, 70 rupiah macam itu para sahabat. Jadi hampir 4.300 sekarang para sahabat. Mahal banget lah uang ringgit sekarang. Tetapi Indonesia bukan setakat mata uang rupiah saja yang anjlok, melainkan juga sahamnya. Cepat diperbaikilah, banyak mencontoh ke Malaysia, bukan pencitraan tetapi bukti nyata macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Oro minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.